Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan kasih sayang Allah. Kelapangan hidup, ketenangan hati, kesehatan badan, kedamaian negeri. Ini tidak terjadi secara alami, kaum muslimin rahimakumullah. Berumur panjang dengan badan yang sehat, di hari tua kaki masih kuat melangkah, bahkan tidak satu pun makanan yang berpantang bagi sebagian orang. Di umur senjanya, itu bukan karena kehebatan menjaga diri, menjaga badan, melainkan karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini perut kita berisi, kehormatan kita terjaga, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak cucu kemenakan terjaga, terlindungi, bukan terjadi secara alami. Pangkat dan jabatan yang ada bukan karena kehebatan, tetapi jauh sebelum manusia dilahirkan, semua sudah berada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Miskinmu, kayamu, sehatmu, sakitmu, celakamu, bahagiamu, bukan karena kehebatan atau kekuranganmu, karena semua sudah tertulis dalam takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang-orang yang menyadari ini, dan mestinya, seharusnya, mestilah sadar bahwa semua adalah karunia Allah, jangan hidup di permukaan bumi kecuali pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri dan anak-anak adalah karunia Allah, rezeki dan pekerjaan adalah karunia Allah, kehidupan yang tenang adalah karunia Allah, keluarnya dari segala kesempitan adalah karunia Allah. Hiduplah di bumi Allah ini, yang sementara ini, yang sekejap ini, dengan pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kau busungkan dadamu di bumi Allah. Jangan kau busungkan dadamu di bumi Allah. Jangan kau keluarkan kesombonganmu di bumi Allah. Sekejap, yang kaya bisa menjadi miskin, yang kuat bisa menjadi lemah, yang sehat bisa menjadi sakit, yang lapang tiba-tiba menjadi sempit, yang hidup kemudian dengan sekejap datang kematian kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang yang pandai berterima kasih, dia akan pakai segala karunia Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan kita semua, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jagalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu lapang ataupun sempit, dalam keadaan susah ataupun senang, di kala ramai ataupun sepi, ketika kuat ataupun lemah, di saat berkuasa atau sudah menjadi rakyat biasa, cepat atau lambat, hari ini atau besok, orang-orang yang menang, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang menjaga ketaatannya kepada Allah ketika Allah berikan kesempatan hidup di dunia ini walau sebentar. Orang kaya yang selamat adalah orang kaya yang hidup dalam ketaatan kepada Allah. Orang miskin yang selamat adalah orang miskin yang menjaga ketaatan kepada Allah. Pejabat yang selamat adalah pejabat yang menjaga ketaatan kepada Allah. Rakyat biasa yang selamat adalah rakyat biasa yang menjaga ketaatan kepada Allah. Seorang suami yang selamat adalah suami yang menjaga ketaatan kepada Allah. Seorang istri yang selamat, istri yang menjaga ketaatan kepada Allah. Keluarga yang akan Allah selamatkan adalah keluarga yang menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di segala bidang, di segala sisi, di segala dimensi kehidupan yang sedang dijalani.
Oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah, jagalah ketaatan kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kematian datang menjelang, kematian datang menyapa, sementara hidup masih berada dalam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang singkat ini kaum muslimin rahimakumullah, sejenak akan kita renungkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang tadi sudah kita bacakan. Dan ingatlah, suatu hari, pada hari itu ya'uddul zalimu ala yadayhi, orang-orang zalim, orang-orang yang zalim kepada dirinya, zalim kepada keluarganya, zalim kepada tetangganya, zalim kepada masyarakatnya, zalim kepada kehidupannya. Ya'uddu zalimu ala yadayhi, mereka menggigit jari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kezalimannya mungkin tidak mengenal Allah ketika hidup di dunia. Kezalimannya mungkin berpersekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mungkin kekuasaannya sebagai juru selamat kehidupan dunia dan akhiratnya. Orang-orang yang zalim menyangka jabatannya, kekuatannya, kekayaannya dia sangka akan menjadi penyelamat dunia dan akhirat. Dia tidak mengenal Allah, hidup dalam kedustaan agama Allah Subhanahu wa taala, jauh dari jalan-jalan yang sudah ditetapkan, dipilihkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauh dari barisan para ulama, jauh dari kehidupan ahlul masjid, jauh dari kehidupan orang-orang yang istiqamah menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia gigit jari? Ini bahasa bahwa mereka dengan segala kesombongan di dunia menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tertunduk malu pandangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila. Ya Allah, andai saja waktu itu, andai saja pada kehidupan dunia itu aku memilih jalan bersama para rasul, aku memilih jalan hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku memilih gaya hidup sebagaimana yang sudah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai saja waktu hidup ketika itu aku pilih barisan bersama para ulama, aku pilih kawan-kawan yang mengingatkanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyesal. Kaum muslimin rahimakumullah, manusia tidak bisa hidup sendiri di permukaan bumi ini. Benar, tetapi mereka diberikan pilihan untuk memilih siapa yang akan menjadi teman hidupnya, siapa yang akan menjadi kawan-kawan hidupnya, siapa yang akan menjadi teman-teman qaribnya, siapa yang akan menjadi teman duduknya, siapa yang akan menjadi teman-teman baik di dalam kehidupannya. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah ceritakan nanti suatu saat setelah bumi, setelah langit ini terbelah berkeping-keping, dunia bertukar menjadi akhirat, Allah Subhanahu wa taala katakan ada orang-orang zalim yang menyesali dirinya, bahkan dia menyesali telah memilih si fulan menjadi kawannya. Kaum muslimin rahimakumullah, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai Allah, wahai Tuhanku, andai saja waktu itu aku tidak memilih si fulan menjadi sahabat karibku. Andai kata waktu itu aku tidak memilih fulan untuk menjadi teman hidupku. Andai saja aku tidak memilih mereka untuk menjadi teman dudukku. Kaum muslimin rahimakumullah, hidup dalam keburukan, hidup dalam kedustaan kepada agama Allah Subhanahu wa taala, meskipun kuat, meskipun saling membela di dunia, di hadapan Allah mereka akan saling menyesal. Kaum muslimin rahimakumullah, kenapa dia menyesal? Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Gara-gara aku berteman dengan dia, aku menjadi lalai kepadamu ya Allah. Aku lalai kepada Al-Quran,
Aku lalai dalam syariat-syariat yang telah engkau tetapkan di dalam Al-Quran. Aku lalai dari peringatan-peringatan yang telah engkau tulis di dalam Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah, halaqah-halaqah Al-Quran sepi, tempat-tempat pengajian sepi. Mereka duduk di kedai, di warung sepanjang hari, sepanjang malam, sepanjang siang, menikmati katanya kehidupan dunia. Ternyata pada hari itu seorang teman menyesal sudah memilih temannya yang seperti itu. Gara-gara dia kami lalai kepada Al-Quranul Karim. Gara-gara dia kami lalai dari peringatan-peringatanmu ya Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, wa kana syaitanu lil insani khadula. Fulan yang dimaksud adalah syaitan. Syaitan bisa berupa jin dan bisa berupa manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala katakan, sesungguhnya setan, manusia-manusia setan yang hari ini berada di sekelilingmu, pada hari itu akan berlepas diri darimu. Kenapa? Dia katakan dia pun takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, jangan jadi pembela kerusakan-kerusakan yang hadir di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jangan menjadi pembela untuk fikiran-fikiran menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan menjadi pembela untuk orang-orang yang jelas-jelas durhaka kepada Allah dan Rasul. Kaum muslimin rahimakumullah, meskipun hari ini mereka kuat, instrumen-instrumen untuk membelanya mereka punya, tapi yakinlah, al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang yang berkarib kerabat, berkawan, berkelompok, berkomunitas, pada hari itu akan saling memusuhi, kecuali orang-orang yang berkumpul, bergabung, duduk bersama, dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, perilaku, cara beragama, semangat ketaatan seseorang sering dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di dekatnya. Falyanzur ahadukum, maka hati-hati. Hati-hati untuk memilih teman. Hati-hati untuk memilih teman duduk, teman berbisnis, teman berpolitik sekalipun. Kaum muslimin rahimakumullah, dia katakan sikap politik, dia katakan sikap politik. Tidak, dia memilih jalan menyimpang dari jalan-jalan yang dipilihkan Allah dan Rasul. Kaum muslimin rahimakumullah, bukankah ini yang kita minta selalu kepada Allah? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu adalah benar, dan berikan kami kekuatan, kemampuan untuk mengikuti kebenaran itu walau bagaimanapun tantangannya. Dan tunjukkan kepada kami yang batil itu adalah batil, yang salah itu adalah salah, yang dusta itu adalah dusta, yang mungkar itu adalah mungkar, dan berikan kami kemampuan untuk menjauhinya. Kaum muslimin rahimakumullah, kam minna, betapa banyak di antara kita yang tadinya baik tetapi karena salah memilih teman, menjadi perilaku buruk yang dia miliki, menjadi buruk perilakunya, buruk kata-katanya, busuk hatinya. Yang tadinya keras membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, salah memilih kawan politik, salah memilih kawan mentor, sehingga dia berubah menjadi orang-orang yang menentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun manis tutur katanya, meskipun luar biasa retorikanya, minta kepada Allah untuk tidak terbuai bersama orang-orang yang akan melalaikan kita dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Betapa banyak manusia yang tutur katanya, Masya Allah, mengagumkan,
mencengangkan, retorikanya luar biasa, disaksikan dari dalam hatinya di hadapan Allah, ternyata dia adalah penentang agama Allah yang paling keras. In tattaqullah yaj'al lakum furqana, maka peliharalah ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Allah akan mampukan kita untuk memilah dan memilih. Jangan menjadi manusia-manusia ragu. Kaum muslimin rahimakumullah, bahkan hari ini dengan sangat terang diperlihatkan para pembela-pembela, orang-orang yang jelas-jelas menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dibela oleh orang-orang yang mengaku mengenal agama Allah dengan sangat baik. Kaum muslimin rahimakumullah, wa kam minna, dan betapa banyak di antara kita yang tadinya rajin ke masjid, rajin halaqah Quran, rajin membantu masjid, rajin membantu orang-orang Islam yang tinggal di daerahnya, menjadi berubah karena salah memilih teman dan pergaulan. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini generasi kita kemungkinan besar terkena penyakit ini. Salah dalam bergaul. Orang tuanya yang mempunyai kekuatan untuk sebenarnya mampu melarang dia, mencegah dia untuk pergaulan-pergaulan buruk, juga kemudian menutup mata. Yang tadinya tidak mengenal LGBT, tidak mengenal kesukaan sesama jenis, hari ini dia masuk dalam daftar orang-orang yang suka sesama jenis. Kaum muslimin rahimakumullah, bagi para ayah, bagi para suami, ada kata istri-istrimu bergaul dengan pergaulan yang menentang agama Allah, cegahlah supaya tidak menjadi orang-orang yang menyesal di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menjadi ayah dan ibu yang menyesal di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak pandai memilah dan memilihkan pergaulan serta teman untuk anak-anaknya. Betapa banyak orang yang tadi hatinya lembut menjadi keras karena salah tempat duduknya. Yang harusnya dibenci orang-orang kafir, hari ini dia membenci kawannya sendiri, membenci saudaranya sendiri. Kenapa? Salah memilih tempat duduk. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum, bersabarlah bersama orang-orang yang terus mengingatkanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala sepanjang hari. Wala ta'du 'ainaka anhum, jangan pernah tinggalkan mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak perlu terpesona dengan para pembela-pembela orang-orang yang menyimpang di negeri ini. Tidak perlu kagum, tidak perlu takut, tidak perlu takjub kepada orang-orang yang membela kedurhakaan di negeri ini. Tidak perlu takjub kepada orang-orang yang meskipun hari ini berkuasa dan terlihat baik, tapi kita tahu hati nurani kita berbicara dia salah, dia menyimpang. Maka katakan kaum muslimin rahimakumullah, itu kesalahan dan tidak perlu untuk dibela dan diikuti. Mudah-mudahan kita Allah mampukan untuk memilih teman-teman yang baik, guru-guru yang soleh, kawan-kawan yang soleh, lingkungan yang baik, agar istiqamah dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita sepakat dunia bukan tujuan, akhirat tempat kita tinggal selama-lamanya, satu-satunya tujuan kita adalah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.